Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia bagi kita semua. Kita melanjutkan materi tentang bilangan berpangkat. Sekarang materi yang akan kita pelajari adalah sifat-sifat dari bilangan berpangkat bulat positif. Nah, kemarin definisi dari bilangan berpangkat bulat positif adalah jika A bilangan real, N bilangan bulat positif, jadi bilangan bulat itu 1, 2, 3, dan seterusnya itu adalah bilangan bulat dan yang positif. Jadi kalau A dipangkatkan dengan N, itu artinya adalah perkalian A sebanyak N kali. Oke, kita mulai sifat yang pertama, yaitu perkalian bilangan berpangkat. Jadi kalau misalkan ada bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat itu dikalikan, seperti nomor 1, 3 pangkat 4 dikalikan 3 pangkat 2. Ya, nomor 2, 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4, itu hasilnya bagaimana? Ya, jadi bagaimana cara kita mengalihkan bilangan berpangkat bulat positif. Nah ini, 3 pangkat 4 itu artinya 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 kali. Kemudian dikalikan 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 itu artinya 3 kali 3. Nah, kalau kita hitung keseluruhannya, ini adalah 3 kali 3 sebanyak 6 faktor. Jadi ini adalah hasilnya 3 dipangkatkan 6. Jadi 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 hasilnya adalah 3 pangkat 6. Ini contoh yang kedua. 2 pangkat 5 dikali 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 4. Nah, 2 pangkat 5 itu artinya apa? Perkalian 2 sebanyak 5 kali. Ada 5 faktornya. 2 pangkat 3 perkalian 2 sebanyak 3. 2 pangkat 4 perkalian 2 sebanyak 4 kali. Nah, ini semua perkalian 2 itu sebanyak 5, 3, dan 4. Jadi ada sebanyak 12 faktor. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 12. Kita lihat contoh yang ketiga. Nah ini, 3/7 pangkat 2 kali 3/7 pangkat 6. Jadi 3/7-nya ada 2 faktor karena dipangkatkan 2. 3/7 kali 3/7. Kemudian 3/7 yang kedua pangkat 6 ini ada 6 faktor. Jadi keseluruhannya nanti ada 8 faktor. Jadi 3/7 pangkat 2 kali 3/7 pangkat 6 itu hasilnya adalah 3/7 pangkat 8. Nah ini juga sama. Nah hasilnya jadi negatif 5 pangkat 5. Yang nomor 6 juga sama. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah hasil perkalian dari dua bilangan berpangkat dengan basis bilangan pokok yang sama adalah bilangan berpangkat dengan basis tersebut, di mana pangkatnya itu kita tinggal jumlahkan saja. Kita perhatikan ini. Yang nomor 6, A pangkat 3 kali A pangkat 7. Basisnya sudah sama-sama A, nah kita jumlahkan pangkatnya. Jadi 3 ditambahkan dengan 7. Jadi apa? A pangkat 7. Kita kembali ke contoh yang nomor 1. Nah ini, 3 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2 itu, nanti hasilnya adalah basisnya tetap sama 3, kemudian pangkatnya dijumlahkan. 4 tambah 2, jadinya 3 pangkat 6. Nah, kemudian yang nomor 2 juga sama. 2 pangkat 5 kalikan 2 pangkat 3 kalikan 2 pangkat 4. Karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya dijumlahkan. 5 tambah 3 tambah 4 sama dengan 12. Jadi yang harus diingat adalah basisnya. Nah ini, basisnya sama-sama 2/3. 2/3 pangkat 4 kali 2/3 pangkat 5. Basisnya sama-sama 2/3. Karena basisnya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi hasilnya 2/3 pangkat 9. Nah, kesimpulannya ini. Jadi kalau ada A pangkat M
A pangkat N dikalikan dengan M dan N-nya itu bilangan bulat, maka kita hasilnya itu adalah menjumlahkan A pangkat M ditambah N. Ya, buktinya, buktinya seperti tadi, cara mengerjakan. Jadi A pangkat M itu adalah perkalian A sebanyak N faktor, A pangkat N itu perkalian A sebanyak N faktor. Karena ini masing-masing N faktor dan N faktor, maka ketika digabungkan menjadi M tambah 1 faktor. Kemudian diubah lagi menjadi bentuk pangkat, jadi A pangkat M tambah N. Nah, itu adalah perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama. Perkalian bilangan berpangkat dengan basis yang sama, pangkatnya tinggal dijumlahkan. Oke. Yang sifat yang kedua adalah pembagian bilangan berpangkat. Jadi ada dua bilangan berpangkat, kemudian basisnya sama, kemudian dibagi 5 pangkat 6 per 5 pangkat 4. 3 pangkat 9 per 3 pangkat 5, 6 pangkat 8 per 6 pangkat 3, dan nomor 4 dan 5. Bagaimana cara melakukan pembagian pada bilangan berpangkat? Kita lihat penyelidikannya. Nah ini. 5 pangkat 6 itu artinya apa? Perkalian 5 sebanyak 6 kali. 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5 kali 5. Yang 5 pangkat 4 adalah perkalian 5 sebanyak 4 kali. Ya, kemudian kita bisa bagi 5 dibagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. 5 bagi 5, 1. Jadi 5 bagi 5, 1. Jadi yang tersisa adalah tinggal 5 kali 5, 2. Nah, 5 kali 5 itu kalau diubah menjadi pangkat-pangkat adalah 5 pangkat 2. Contoh yang kedua, 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. Ini 3-nya dikalikan sebanyak 9 kali, yang bawah 3-nya dikalikan sebanyak 5 kali. Kemudian kita lakukan pembagian. 3 dibagi 3, maka yang bagian atas ini akan tersisa 3 sebanyak 4. Nah, ini kalau diubah menjadi bentuk pangkat, 3 pangkat 4. Begitupun dengan soal yang berikutnya. Nah, ini. Nah, itu. Nah, dari sini kita bisa kesimpulkan apa? Melihat pangkatnya, ketika basisnya sama, ternyata pangkatnya itu hanya dikurangi. Jadi 6 dikurangi 4 jadi 2. 8 dikurangi 3 jadinya 5. Ya, 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 3 itu menjadi 6 pangkat 5. Pangkat 5 itu diperoleh dari mana? 8 dibagi 3. Jadi kita simpulkan apa? Hasil pembagian dari dua bilangan berpangkat dengan basis yang sama, ingat ya, pembagian atau perkalian tadi itu bilangan pokoknya harus sama. Kalau tidak sama tidak bisa dilakukan penjumlahan atau pengurangan, yang kalau yang ini pengurangan. Pembagian dari dua bilangan berpangkat yang basisnya sama adalah bilangan berpangkat tersebut dengan di mana pangkatnya dikurangi. Nah ini, jadi 5 pangkat 6 dibagi 5 pangkat 2 itu kita tinggal mengurangi pangkatnya saja. 5 pangkat 6 dikurangi 4. Ini juga 3 pangkat 9 dibagi 3 pangkat 5. 3 pangkat 9 kurangi 5, 3 pangkat 4. Ini juga sama, 6 pangkat 8 dibagi 6 pangkat 3 adalah nanti 8 dikurangi 3. Jadi hasilnya adalah 5. Nah ini, jadi kesimpulannya adalah ini, kalau ada A pangkat M, A-nya bilangan real, jadi boleh pecahan, boleh negatif, tapi kalau M dan N-nya itu bilangan bulat yang positif. A pangkat M dibagi A pangkat N, karena ini basisnya sudah sama, maka pangkatnya dikurangi saja. Buktinya bagaimana? Nah, yang pertama buktinya adalah kalau yang di atas, bilangan di atas yang M, itu lebih besar dari N. Nah, ini bilangannya lebih besar, maka ini difaktorkan sebanyak M, A pangkat M itu, yang N difaktorkan sebanyak N. Nah, karena yang M itu lebih banyak A-nya, A yang di bagian atas ini lebih banyak, maka bisa difaktorkan menjadi N, ada N, kemudian sisanya M dikurangi N. Nah, yang N faktor ini kita bisa bagi dengan N faktor, maka yang tersisa adalah A sebanyak M kurangi N faktor. Jadi yang tersisa ini. Kalau kita kembalikan ke bentuk pangkat menjadi A pangkat M dikurangi N. Itu adalah pembagian bilangan berpangkat untuk basis sama. Jadi tinggal kita kurangi pangkatnya. Kalau basisnya sudah
sama. Kemudian perpangkatan bilangan berpangkat. Maksudnya apa? Jadi ada bilangan berpangkat, kemudian bilangan berpangkat ini dipangkatkan lagi. Contohnya, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4. 5 pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Negatif 7 pangkat 5 dipangkatkan lagi 2. Nah, ini hasilnya bagaimana? Ya, kita ingat tadi definisinya. 3 pangkat 2 pangkatkan 4, artinya pangkat 4 yang di luar ini itu mengalikan 3 pangkat 2 ini sebanyak 4 kali, 4 faktor. Nah, kemudian berdasarkan apa? Sifat perkalian bilangan berpangkat. Kalau perkalian bilangan berpangkat basisnya sama, maka pangkatnya bisa dijumlahkan. Jadi 3 pangkatnya 2 tambah 2 tambah 2 tambah 2, sehingga pangkatnya menjadi 8. Yang nomor 2 juga sama, 5 pangkat 3 dipangkatkan 2, artinya yang pangkat yang paling luar, itu berarti 5 pangkat 3 kalikan 5 pangkat 3 ada 2 faktor. Nah, karena ini basis sama, kita mengikuti sifat perkalian bilangan berpangkat. 5 pangkat 3 kalikan 5 pangkat 3, pangkatnya bisa dijumlahkan. 5 pangkat 3 tambah 3 sama dengan 5 pangkat 6. Nah, dari sini, 3 pangkat 2 dipangkatkan 4 jadi 3 pangkat 8. 5 pangkat 3 dipangkatkan 2 jadi 5 pangkat 6. Dugaan kita bahwa ini adalah pangkatnya dikalikan. Jadi 2 pangkat 4, 8. 3 pangkat 2 adalah 6. Tapi apakah seperti itu? Nah, ini juga sama. Pangkatnya dikalikan menjadi 10. Ini pangkatnya juga dikalikan menjadi 6. Ini juga pangkatnya dikalikan menjadi 20. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah hasil perpangkatan bilangan perpangkat dapat disederhanakan dengan melakukan perkalian pada pangkatnya. Jadi pangkatnya kita kalikan. 3 pangkat 2 pangkatkan 4 itu diperoleh dari 3 pangkat 4 kali 2. Sama dengan 3 pangkat 8. 5 pangkat 3 pangkatkan 2 ternyata pangkatnya dikalikan menjadi 3 pangkat 6. Dan juga terusnya. Jadi kesimpulannya adalah, nah ini. Kalau ada A bilangan real, M dan N-nya bilangan bulat positif, ya, bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali, maka pangkatnya kita kalikan. Buktinya adalah seperti ini. Jadi ini adalah A pangkat N yang dikalikan sebanyak M faktor. Kemudian karena NN ini dikalikan, basisnya sama A, maka pangkatnya menurut sifat perkalian itu dijumlahkan sebanyak M faktor. N ada sebanyak M, maka itu adalah perkalian A pangkat M kali N. Nah, itu adalah perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi bilangan berpangkat yang dipangkatkan kembali. Nah, ini adalah perpangkatan dari perkalian dua bilangan atau lebih. Jadi ada dua bilangan dikalikan, kemudian dipangkatkan. Misalnya ini, nomor 1, 2 kali 3 dipangkatkan 4. 3 kali 5 pangkat 2 dipangkatkan kembali menjadi 6. Ini hasilnya bagaimana? Nah, kita lihat nomor 1. 2 kali 3 pangkat 4, kalau menurut definisi itu bagaimana? Ya, kita mengalihkan 2 kali 3 sebanyak 4 faktor. Kemudian yang 2 ini, itu kita dekatkan. Jadi hasilnya menjadi ini. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Kemudian 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4 juga. Karena 2-nya sebanyak 4, 3-nya sebanyak 4, maka ini menjadi 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Jadi 2 kali 3 pangkat 6 hasilnya adalah 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Yang nomor 2, 3 kali 5 pangkat 2 pangkatkan 6. Berarti 3 kali 5 pangkat 2 dikalikan sebanyak 6 faktor. Ini sama. Kemudian yang 3-nya kita geser menjadi lebih dekat 3-nya. Dan 5 pangkat 2-nya juga sama. Nah, ini ada 3-nya dikalikan sebanyak 6 kali, 5 pangkat 2-nya dikalikan juga sebanyak 6 kali. Sehingga yang 3 ini menjadi 3 pangkat 6, nah sedangkan yang 5 ini berdasarkan sifat perkalian bilangan berpangkat, karena basisnya sudah sama, maka pangkatnya dijumlahkan sebanyak 6 kali. Menjadi 3 pangkat 6 kali 5 pangkat 12. Begitupun dengan soal nomor 3, ya. Nah, ini hasilnya. Atau nomor 4, nah ini. Ya. Nomor 5, ini. Nah, kira-kira menurut kita adalah, oh ini cuma berarti
A-nya dipangkatkan 5, B-nya juga ikut dipangkatkan 5. Nah ini ya. Jadi hasil dari perkalian dua bilangan atau lebih yang dipangkatkan dapat disederhanakan dengan memangkatkan setiap bilangan. Jadi A kali B pangkat 5, kita bisa sederhanakan menjadi memangkatkan A pangkat 5 dan B-nya juga dengan pangkat 5. Nah ini, jadi 2 kali 3 pangkat 4, jadi 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. Yang berdua, 3 kali 5 pangkat 2 pangkat 6, jadi 3 pangkat 6. Nah, kalau yang 5 pangkat 2 dipangkatkan 6 lagi, berarti nanti mengikuti sifat perpangkatan bilangan berpangkat, yaitu pangkatnya dikalikan. Jadi 3 pangkat 6, kemudian 2 kali 6 menjadi 12. Begitupun soal nomor 3, 4, 5. Simpulannya apa? Simpulannya adalah untuk A bilangan real, Mn bilangan positif, kalau ada A kali B pangkat M, maka hasilnya adalah A pangkat M kalikan B pangkat M. Buktinya adalah seperti ini tadi. Jadi A kali B sebanyak M faktor, kemudian A-nya kita jadikan 1, B-nya juga kita jadikan sekelompok, dan ini A-nya sebanyak M, B-nya juga sebanyak M. Kemudian kita buat menjadi perpangkatan lagi menjadi A pangkat M dan juga B pangkat M. Nah, itu adalah perkalian dari dua atau lebih bilangan yang dipangkatkan. Nah, ini adalah perpangkatan bilangan pecahan. Jadi ada bilangan pecahan, kemudian dipangkatkan. 2/3 pangkat 4, 4/7 pangkatkan 6, A per B pangkatkan 2. Hasilnya bagaimana? Oke, nah ini. 2/3 pangkat 4 itu artinya apa? 2/3 kali 2/3 sebanyak 4 faktor. Nah, berdasarkan perkalian bilangan pecahan, maka ini pembilangnya kita kalikan 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 4. Penyebutnya juga kita kalikan 3 kali 3 kali 3 sebanyak 4. Jadi ini 2 diubah menjadi perpangkatan lagi menjadi 2 pangkat 4. Sedangkan 3 karena perkalian sebanyak 4 kali diubah menjadi 3 pangkat 4. Ini juga sama, ya. 4/7 dipangkatkan 6 berarti ada perkalian 4/7 sebanyak 6 kali. Kemudian karena ini pecahan, kalikan pembilang dengan pembilang, penyebut dengan penyebut. Nah, 4 ini dikalikan sebanyak 6 diubah menjadi bentuk perpangkatan menjadi 4 pangkat 6. 7 dikalikan sebanyak 6 kali, maka diubah menjadi pangkat 7 pangkat 6. Nah, dari sini, oh ternyata kalau ada bilangan pecahan dipangkatkan, maka pembilangnya bisa kita langsung pangkatkan, penyebutnya juga bisa kita langsung pangkatkan. Yaitu adalah kesimpulannya, bilangan pecahan dapat diserahkan dengan memangkatkan pembilang dan penyebut pada pecahan tersebut. Jadi soal yang tadi 2/3 pangkat 4 menjadi 2 pangkat 4, 3 pangkat 4. 4/7 pangkat 6 menjadi 4 pangkat 6/7 pangkat 6. A/3 pangkat 3 menjadi A pangkat 3 per B pangkat 3. Ya. Jadi untuk A bilangan real, M dan N-nya bilangan positif, maka A per B pangkat M nilainya adalah A pangkat M per B pangkat M. Buktinya seperti ini tadi. A per B pangkat M berarti ada A per B dikalikan sebanyak M faktor, kemudian pembilang dikalikan yaitu A sebanyak M, dan penyebutnya B juga sebanyak M. Kemudian kita kembalikan ke bentuk perpangkatan A pangkat M, B pangkat M. Nah, itu saja materi kita pada pembelajaran kali ini, yaitu tentang sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita ketemu di pembelajaran yang selanjutnya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.